Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya sepanjang hari ini? Saya berdoa apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan penolong bagi kita. Hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah Daniel 3 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sekilas pengetahuan bagi kita, ada beberapa orang Yahudi. Di sini kalau kita baca di ayat yang ke-8, ternyata yang mengadukan mereka itu adalah orang-orang Kasdim. Ayat yang ke-8 dikatakan, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Nah saudara, siapa orang Kasdim ini? Orang Kasdim ini adalah orang-orang dari Tigris. Mereka itu adalah orang-orang bijak, juga imam. Namun saudara, ada kecemburuan karena melihat Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang Yahudi. Jadi ada kecemburuan di mana mereka orang-orang bijak, tetapi mereka tidak dipakai dalam pemerintahan. Nah kemudian kita lihat kasus ini bahwa ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan perintah raja. Di situ dikatakan tidak mengindahkan perintah raja, maka raja sangat marah kepada mereka. Mengapa raja sangat marah kepada mereka? Karena mereka tidak memuja dewa yang sudah dibuat oleh raja dan juga menyembah patung emas yang telah raja sudah buat. Nah saudara, ternyata ada sesuatu yang terjadi sebelum hal ini bagi Sadrak, Mesak, Abednego. Di ayat yang ke-18, namun sebelumnya saya baca ayat 17, dikatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ternyata inilah komitmen daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka harus taat kepada Raja dalam dunia, tetapi yang utama mereka harus menyembah kepada Allah. Dan mereka harus siap untuk itu. Nah saudara, kita lihat dalam kasus ini bahwa mereka dipanggil oleh raja dan mereka dihukum. Dan kita tahu ceritanya, mereka ketika dihukum masuk ke dalam gua perapian, saudara, mereka diselamatkan oleh Allah. Nah saudara, yang menjadi pelajaran bagi kita begini, ketika kita sudah berkomitmen untuk hidup benar, maka kita harus bertindak melakukannya. Contoh, ketika orang yang kita kasihi mungkin dinyatakan bersalah karena melakukan sesuatu kesalahan, ya saudaraku, maka kita sebagai orang benar harus menyatakan kalau memang dia salah, kita harus katakan salah. Kita harus berani mengatakan kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi karena mungkin masalah ini ada hubungannya dengan jabatan, dengan kehidupan kita, dengan penghidupan kita, lalu kita takut, lalu kita berbohong, maka saudara telah membuka celah untuk tidak hidup dalam kebenaran. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, apa arti kita menyembah Allah? Arti menyembah Allah itu artinya saudara hidup dalam kebenaran Allah. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu di mana kita harus bertindak benar, maka ingatlah komitmen kita bahwa kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Saya berdoa dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perkataan kita, pikiran kita, mulailah bertindak benar. Maka Allah yang kita sembah akan menolong kita selalu. Tuhan Yesus memberkati.